Oke, pagi Mas Kuku. Pagi, Chris. Gimana kabarnya Mas? Baik, lo apa kabar, Chris? Sehat. Aduh, lama banget nggak ketemu Mas Kuku ya? Berapa lama ya kita? Udah Sejak 2000 terakhir 22 kali ya? 2021. 21 ya? Ya udah lumayan lama lah ya Mas ya. Iya. Sehat Mas ya. Ini kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Kuku lagi, ternyata bisa. Thank you banget loh Mas udah mau join Thank you, my di pleasure. pagi hari yang cerah ini, hari Minggu ini ya. Iya. Nah, Mas dulu Mas Kuku sekarang udah di EY ya, as Di EY, saya. senior consultant ya, Iya, di senior EY. consultant. Betul Mas ya. Saat yang bersamaan Mas Kuku juga di sini punya investment ya Mas ya. Kuku Iya, invest investment firm. sama Iya, investment firm. Jadi kalau secara knowledge, secara expertise Mas Kuku ini udah cukup expert lah bisa Aduh, kita bilang enggak ya. lagi belajar. Lagi belajar. Sama-sama bangun. Sama-sama bangun ya. Cuma dari segi knowledge saya rasa juga pasti udah cukup paham banyak lah, Ya, banyak semoga paham ya. bisa menjawab lah. Iya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang Kita sharing-sharing santai aja dulu Mas Oke. pagi ini gitu. Ya Mas Kuku, mungkin kita coba ngobrol-ngobrol dikit nih Mas, seputar dengan investasi, khususnya investasi terkait dengan keuangan nih Mas. Oke. Ya, nah menurut Mas Kuku nih, pandangan Mas Kuku secara general aja, investasi khususnya investasi keuangan tuh penting nggak sih Mas sebenarnya? Investasi. Hmm. Ya, singkatnya pasti penting ya. Mm-mm. Penting itu dalam artian tergantung tujuan investasi masing-masing. Oke. Jadi investasi itu mungkin kalau konteksnya di sini keuangan. Sebenarnya Ya. investasi itu bisa macam-macam bentuknya. Oke, setuju sih. Bisa bentuknya keuangan, Hmm. bisa knowledge, Hmm. bisa network. Network ya, Menurut setuju. gue itu juga sebuah investment. Hmm. Nah, konteksnya keuangan misalnya. Kenapa itu penting? Hmm. Menurut gue sih karena jadi yang harus kita pahami sekarang, investasi itu tujuannya adalah untuk dalam hal keuangan ya, untuk at least kita bisa tidak nilai uang yang kita punya, yang kita sekarang usahakan, itu nanti nilainya akan tetap sama, at least sama. At least sama. At least sama. Oke. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau misalnya, atau kita semua tahu, ada yang namanya inflasi kan. Inflasi. Mas, Inflasi. ya. Iya. Jadi inflasi itu akan membuat nilai uang kita di masa yang akan datang itu menjadi turun, Oh, terdepresiasi gitu Mas ya. terdepresiasi. Oke. Karena itu kan akan apa ya, merugikan kita lah setidaknya. Karena kita udah mengusahain nih, kita kerja misalnya gaji kita 10 juta setahun. Oke. Gitu. 10 juta. Mantap juga tuh Mas 10 juta. Apa? Mantap juga 10 juta. Apa tuh Mas? Kurang lah itu. Kurang lah itu. Kurang. Kalau bahas apa? Saya kemarin baca, jadi pokoknya gaji kita kalau saya kemarin habis baca tentang kartu kredit. Kartu kredit nih ya. Kartu kredit tuh mengklasifikasikan orang gaji di bawah 20 juta tuh masih orang miskin. Oh gitu. Berarti di bawah 20 juta itu miskin ya rekan-rekan semua. Sorry ya. Jadi menurut kemarin saya baca-baca di artikel-artikel terkait kartu kredit, di bawah 20 juta itu masih miskin. Oke. Kategorinya miskin. Jadi lu baru dapat kartu kredit small tier apa ya? Small tier yang bawah-bawah tuh. Kecil, yang Iya, bawah. iya. Karena klasifikasinya lu masih miskin. Oke. Dan belum tentu ke-approve dong. Oke. Itu make sense sih. Iya. Ini dari sudut pandang kartu kredit ya Kartu Mas ya. kredit, Oke. 20 sampai 100 juta tuh mid, baru Itu mid. mid. 100 juta itu mid berarti Mid. ya. Oh, oke, ini menarik 100 nih. ke atas itu baru top tier. Top tier. Oh, gitu. Jadi, Oke. Kita misalnya tadi ya, misalnya kita dapat gaji 10 juta. Oke. Ya itu pasti punya harapan kan. Oke, saya mau naikin gaji lagi. Oke. Tujuannya buat bisa beli A, B, C. Nah, naik gajinya tuh mungkin beberapa tahun lagi gitu. Baik. Beberapa tahun lagi. Terus uang yang kita save dari 10 juta tadi, kita udah ngumpulin, mau kita belikan sesuatu di beberapa tahun ke depan. Iya. Kita tabung. Udah gitu kita rencanakan nih ya ceritanya ya. Contohnya kita kasih contoh misalnya beli handphone gitu ya. Oke. Beli iPhone lah. iPhone berapa misalnya harganya 20 juta. Kita cuma punya 10 juta sekarang. Kita tabung misalnya sejuta sebulan. Iya. Baru kekumpul 20 juta setelah 20 bulan 20 bulan kemudian, iya. Terus setelah 20 bulan kita mau beli iPhone nih. Berarti udah tahun depan ya kan? Iya. Ternyata pas kita udah mau beli nih, kita udah punya duit. Udah punya nih 20 juta nih kepegang ya. Pas kita mau beli, harga iPhone udah nggak 20 juta lagi. Bisa. Udah 25 juta. 25 hingga 30 Yaudah, juta nabung lagi kita deh. nabung lagi. Ya. Makin mundur kan. Jadi padahal kita tuh udah mengusahakan uang kita 10 juta. Gaji kita udah kumpulin dengan Cerify ya.
Ya. dengan harapan bisa eh, membeli sesuatu misalnya di masa depan, nanti itu harganya nggak segitu lagi karena adanya inflasi itu. Jadi at least kenapa investasi itu penting karena kita berharap uang kita nanti, uang yang kita investasikan itu nilainya at least sama. At least bisa sama. Oh, atau bisa lebih baik, itu bisa lebih tinggi lagi, itu lebih baik kan. Lebih baik, iya. Jadi ya tujuan utamanya itu, jadi makanya investasi itu penting, investasi khususnya keuangan ya. Oke, itu. Cuman di luar itu, di luar investasi keuangan kan ada investasi networking tadi, bilang networking, terus beragam jenisnya. Bisa investasi ke usaha, bisa investasi dalam bentuk knowledge, misalnya kita belajar, nah itu pentingnya sama lah gitu. Investasi dalam bentuk uang, dalam bentuk networking, knowledge, nah itu untuk mengupgrade diri kita sendiri lah intinya gitu. Soalnya investasi itu kalau misalnya kita definisikan, investasi itu kita mengorbankan resources kita. Bisa bentuknya uang, waktu, ya kan. Dengan harapan di masa yang akan datang kita dapat yang lebih gede lagi. Dalam hal ini misalnya uang, kita investasikan yang tadi misalnya berapa juta gitu, 1 juta. Harapannya nilainya nanti lebih gede lagi. Ya, ibarat kayak istilahnya kalau orang luar tuh delayed gratification lah, istilahnya gitu ya. Jadi untuk mengorbankan resource sekarang, harapan di kemudian hari hasilnya nilainya bisa lebih besar lagi gitu Mas ya. Jadi ya penting lah ya Mas ya. Nah berarti tadi Mas sudah ngomongin banyak nih beragam jenis investasi. Nah kalau kita ngomongin khususnya keuangan nih Mas, nah mungkin kita sama-sama tahu, mungkin rekan-rekan yang lain juga pada paham lah, banyak banget ya instrumen investasi yang berhubungan dengan keuangan nih Mas. Nah kalau dari Mas Kuku sendiri, bagaimana cara memilih instrumen investasi itu Mas? Baik untuk yang di jangka pendek ataupun jangka panjang nih Mas? Sebenarnya kita balik lagi ke tujuan utama investasi yang buat apa? Kalau misalnya kita tadi jangka pendek itu sebenarnya simpelnya perbedaan jangka pendek sama jangka panjang adalah tujuan investasinya beda. Kalau jangka pendek itu adalah kepastian atas uang kita aman. Kepastian uang aman. Kalau jangka panjang itu kepastian akan uang kita value-nya bertambah. Jangka panjang lebih naik nih harapannya uangnya nih ya. Value uangnya lebih naik. Karena kalau jangka pendek berarti kita tujuan investasi kita adalah di jangka yang pendek uang ini akan dipakai. Dia mau keluar lagi nih duitnya nih ya. Jadi yang harus di make sure adalah uang kita yang akan kita pakai dalam jangka pendek ini masih ada. Iya. Di jangka pendek. Jadi masih ada, masih kejaga lah ya uangnya. Kalau jangka panjang, kita akan pakai uangnya di masa kemudian hari. Mungkin jauh misalnya masih untuk lama ya. Misalnya untuk beli rumah lah, untuk pensiun mungkin. Berarti udah kita mikir hari tua nanti mau gimana nih gitu ya. Berarti harapannya baik lagi lawannya ada inflasi kalau jangka panjang kan. Iya betul. Gimana caranya uang kita tetap nilainya sama sampai akhir. Nanti jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kita make sure uang kita masih ada. Betul. Biasanya tuh kalau jangka pendek lawannya adalah kita sendiri. Pasti ngomongin kan. Buat apa nih? Bisa nih. Lumayan ada duit bisa gue pakai buat apa gitu mikirnya ya. Lawan investasi jangka pendek itu adalah diri kita sendiri. Nafsu kita sendiri. Jadi yang harus di make sure kalau jangka pendek itu uangnya masih ada. Masih ada apa enggak? Kebutuhan nanti jangka pendek. Tinggal ngebandingin antara what sama needs-nya ya. Want sama needs itu kan. Kadang-kadang kan orang suka, waduh aku kepengen ini. Sebenarnya mungkin belum tentu butuh. Cuma lagi kepengen aja. Dan duitnya gitu. ada. Dan duitnya ada. Akhirnya nggak sabar, nggak tahan, keluar duitnya gitu kan. Jangka pendek ya. Tujuannya make sure uangnya ada. Nah instrumen strateginya jadinya beda tuh. Jangka pendek berarti kita make sure uang kita ada. Dalam jangka pendek berarti kita naruh ke investasi yang sebenarnya harusnya harusnya benar-benar aman. Risikonya rendah. Risiko rendah nih ya. Contohnya adalah bisa ini kalau dari sisi investasi keuangan ya. Keuangan ya. Bisa reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang. Karena di pasar uang tuh dia aman, jangkanya pendek. Terus bisa jadi yang lainnya contohnya trading saham, tapi trading ya. Bukan yang uangnya taruh di saham terus dibiarin aja gitu. Ini trading ya. Trading. Jadi cuman harus manage resiko yang benar berarti. Baik. Jadi harus
kita punya resiko, kita batas minimum ruginya berapa itu harus di harus di cap dulu nih. Benar-benar. Nggak boleh lebih dari ini. Kalau udah rugi itu udah lepas aja gitu ya. Jangan diajar lagi ya. Iya, karena tujuannya adalah make sure uang kita ada nanti. Gitu. Benar. Kalau ditambahin terus ntar habis uangnya. Iya. Udah habis. Jadi nggak bisa lagi mau belanja apa nggak bisa ya. Lama-lama biasanya kalau misalnya rugi di saham jangka pendek, lama-lama jadi gue jadi investor long term. Itu sering terjadi kayaknya. Saya sering dengar gitu. Udah saya nggak jadi trader, jadi investor aja. Saya taruh duit terus saya lupakan. Sering gitu kan kadang-kadang. Dia lupa sama tujuan awalnya dia. Gitu. Gue tuh jangka pendek karena gue mau pakai duitnya nanti suatu saat nanti. Ternyata rugi nih. Berhaluan tiba-tiba ya. Gak salah sih. Gak salah. Seorang tuh saat ini suka kelupaan tuh. Tujuan gue apa sih buat invest gitu. Jadi jangan lupa initial goals-nya apa gitu Mas ya. Karena itu akan ngaruh ke strategi kita. Kita bakal invest di mana, strateginya apa, harus batas batas maksimum ruginya berapa. Nah itu jadi beda tuh. Antara short term sama long term. Oke. Menarik nih. Berarti tadi Mas Kuku udah ngomongin short term sama long term strateginya beda-beda. Yang berarti tadi kan Mas ada kayak ngomong pasar uang, terus ada ngomongin trading saham gitu. Itu berarti kan istilah kayak kita ada diversifikasi ya Mas ya. Nggak cuma satu kan ya. Nah, menurut Mas diversifikasi itu penting nggak sih? Terus gimana kita memilih untuk yang A dulu, pasar uang dulu, atau aku mau saham aja gitu, kayak gimana sih cara milihnya untuk diversifikasi yang tepat itu kira-kira Mas? Diversifikasi itu, jadi tujuan diversifikasi adalah pertama mengurangi risiko. Tapi di sisi lain, impact-nya adalah kita balik ke, coba kita definisikan diversifikasi kan. Diversifikasi itu kita invest ke beberapa instrumen atau beda-beda nih. Ada yang ke beberapa instrumen, ada yang ke beberapa, misalnya kita mau di saham, tapi beberapa saham di industri berbeda. Nah itu diversifikasi itu kita invest tidak hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Nah invest di beberapa tempat ini tujuannya adalah untuk meminimalisir risiko. Meminimalisir risiko. Kalau misalnya contohnya misalnya kita invest di satu tempat aja, di satu saham. Misalnya kita ambil contohnya saham dulu aja ya. Kita invest di satu saham. Kalau 100% yang kita taruh di satu saham, kalau misalnya saham ini naik 5%, berarti kita full 5%, kita akan dapat keuntungan 5%. Tapi kalau saham ini turun 50% misalnya, wah itu tuh. Berarti uang kita 5% akan hilang. Nah untuk meminimalisir resiko ini, kita diversifikasi, karena kita nggak tahu nanti di jangka panjang atau jangan panjang, jangka pendek pun juga itu kita nggak tahu nih benar-benar bakal naik atau turun si sahamnya kan gitu. Misalnya kita taruh di saham contohnya BBCA yang kita ngerasa aman lah. BBCA tuh BCA ya Mas ya? Bank BCA. Kalau misalnya kita invest di satu aja gitu ya. Kalau misalnya sahamnya ini misalnya lagi ada masalah apa gitu ya. Turun, dia turun senilai itu. Untuk minimalisir resiko itu, kita diversifikasi ke perusahaan yang lain nih. Mungkin bukan bank, tapi industri yang lain. Contohnya yang aman lagi misalnya FMCG misalnya. Gitu ya. FMCG berarti tergolong aman ya dibanding yang lain ya? Misalnya kita, supaya untuk minimalisir yang kita ngerasa, kayaknya nih bank dalam sebulan gitu ya. Lagi kurang, minatnya kurang. Nah, kita coba diversifikasi ke perusahaan lain. Industri tujuannya yang berbeda jatuhnya Mas ya. Sebenarnya kan kita itu kalau invest contohnya di saham itu kan kita kayak betting untuk mendapat profit yang tinggi, tapi resiko itu sebenarnya tinggi juga. High risk high return. High risk high return. Nah, jadi ketika kita ngerasa tadi misalnya Bank BCA itu bagus, tapi sebenarnya dengan harapan peningkatannya tinggi, sebenarnya ada resiko yang gede juga. Untuk hilangin resiko ini kita coba diversifikasi ke yang lain. Memang efek sampingnya adalah mungkin sisi bagusnya adalah resikonya jadi semakin turun, kita jadi semakin lebih tenang. Nah yang impact lainnya adalah jadinya tadinya nggak high risk high return lagi nih, jadi lebih medium jadi. Tapi at least kita lebih tenang. Itu risikonya mengikuti Mas ya. Nah jadi impact-nya juga gitu, profit yang kita harapin jadi lebih turun nih jadinya. Tapi at least secara risk lebih aman lah. Gitu. Jadi kalau kalau misalnya kita
di dunia investasi itu adanya required rate of return. Require rate of return. Oke. Berapa bunga yang kita harapkan atau berapa profit yang kita harapkan untuk satu instrumen investasi. Oke. Nah, itu ngitungnya selalu, jadi required rate of return-nya digunakan untuk kita memvaluasi suatu saham atau suatu instrumen investasi di masa depan. Kan kita kalau untuk memvaluasi itu kita ngitung cash flow sampai masa depan. Betul. Terus kita dapat nilai perusahaan itu berapa dengan cara di net present value kan. Jadi di yang untuk ngitung berapa nilainya di masa depan, kita pakainya net present value. Net present value. Dengan menggunakan diskon. Ini lebih jadi teknis ya. Nggak apa. Biar sharing-sharing aja ya, Mas. Di discount rate. Jadi untuk dapetin nilainya sekarang di diskon. Di diskon ya. Ya, di diskon menggunakan, sebenarnya kan kalau normalnya itu pakai data inflasi atau data obligasi negara yang pasti make sure dia resikonya udah jelas nih segitu. Udah jelas, iya. Nah, sekarang kalau kita investasi di saham, kita maunya berapa nih? Kita pasti pengen lebih tinggi dari inflasi, lebih tinggi dari obligasi. Buat kan yang required rate of return itu tadi Mas Kuku bilang ya. Iya, required rate of return itu nanti digunakan untuk memvaluasi nilainya sekarang. Nilainya sekarang. Oh, oke. Nah, dengan diversifikasi, jadinya nanti required rate of return-nya karena kita ngerasa risiko lebih rendah, ya pasti required rate of return-nya akan lebih turun juga. Turun juga. Mengikuti lah dia ya. Nah, impact-nya itu. Cuman jadinya lebih lebih pasti gitu. Iya. Dibandingkan kita cuman investasi satu saham. Satu doang. Oke. Cuman ya kalau misalnya kita investasi satu saham, resikonya gede, tapi return-nya kalau misalnya bagus benar ya tinggi juga. Tinggi juga ya. Why not lah kalau gitu jadinya ya. Jadi dibalikin lagi ke kita strateginya mau gimana. Biasanya kalau jangka panjang itu it's okay kalau misalnya kita ambil resikonya yang tinggi. Oh, ini ngomongnya long term ya. Yang orang invest terus habis itu ya udah saya lupain aja. Iya, nggak saya ambil pusing lagi gimana nanti ya. Kenapa? Karena dengan investasi long term itu resiko yang tadinya gede di jangka panjang itu akan lebih terreduce lagi karena jangkanya panjang kan. Pasti ada naik turun. Cuman karena ini long term, jadinya akan terreduce karena kita ngerasa ini si bisnis ini walaupun dia naik turun, tapi trennya tuh naik. Trennya naik. Oke. Walaupun naik turun. Sehingga yang naik turun ini mungkin kurang cocok ya kalau yang short term. Short term gitu. Minimal kalau long term kalau dia trennya naik ya why not sebenarnya gitu Mas ya. Oke. Ya itu juga salah satu cara untuk minimalisir resiko. Pertama diversifikasi, kedua panjangin tenornya. Tenornya, ibarat kayak orang nyicil tenor nih Mas. Cuma tenornya investasi. Investasi gitu.